Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap bahwa Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung meminta dirinya untuk berkunjung ke Korea Utara atau Korut. Tujuannya adalah membantu membuka ruang dialog di tengah hubungan kedua Korea yang masih diliputi ketegangan. Prabowo menyatakan dirinya bersedia menjalankan peran tersebut apabila diminta secara resmi. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin serta sejumlah asosiasi pengusaha dari berbagai daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menceritakan percakapannya dengan Presiden Korea Selatan saat melakukan kunjungan ke Seoul. Menurut Prabowo, Presiden Lee Jae-myung menanyakan apakah dirinya bersedia berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Prabowo pun menyampaikan kesediaannya. Ia mengatakan, apabila Presiden Korea Selatan meminta Indonesia mengambil peran tersebut, dirinya akan berangkat ke Korea Utara. Pernyataan ini membuka kemungkinan Indonesia terlibat lebih jauh dalam upaya membangun komunikasi di semenanjung Korea. Namun hingga saat ini, belum ada informasi mengenai jadwal maupun rencana resmi kunjungan Presiden Prabowo ke Korea Utara. Prabowo menjelaskan, Indonesia selama ini berupaya menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan dunia. Indonesia menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang, India, hingga Australia. Menurut Prabowo, pendekatan tersebut menjadi salah satu alasan Indonesia dapat diterima oleh banyak negara. Indonesia juga berupaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Prinsip tersebut menjadi salah satu fondasi dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Posisi Indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif dinilai menjadi modal penting untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Indonesia diketahui memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan maupun Korea Utara. Kondisi tersebut memberi ruang bagi Indonesia untuk membangun komunikasi tanpa harus berpihak pada salah satu pihak. Prabowo juga menyinggung pengalaman Indonesia dalam menjalin komunikasi di Myanmar. Menurutnya, Indonesia tetap memegang prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, sehingga dapat diterima oleh hampir semua pihak. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan diplomasi Indonesia dalam membantu membuka ruang dialog di berbagai kawasan. Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, kantor Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa Seoul memandang Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan kedua Korea dapat memainkan peran konstruktif. Peran tersebut diharapkan dapat membantu mendorong perdamaian di semenanjung Korea. Pemerintah Korea Selatan juga menyebut terus mencari berbagai cara untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Seoul dan Pyongyang. Pernyataan ini menunjukkan adanya peluang bagi negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua pihak untuk membantu membangun komunikasi dan mengurangi ketegangan. Indonesia menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki posisi tersebut. Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Presiden Lee Jae-myung diketahui berupaya meredakan ketegangan sejak menjabat. Pemerintah Korea Selatan telah beberapa kali membuka ruang untuk dialog dengan Pyongyang. Namun, upaya tersebut belum mendapatkan respons positif dari Korea Utara. Pada 2024, Korea Utara bahkan menyebut Korea Selatan sebagai negara bermusuhan. Kondisi tersebut membuat upaya membangun kembali komunikasi antara kedua Korea menjadi tidak mudah. Di tengah situasi itu, keterlibatan negara lain yang memiliki hubungan baik dengan kedua pihak dinilai dapat membuka peluang baru. Kesediaan Prabowo untuk berkunjung ke Korea Utara bukan kali pertama dirinya menyatakan kesiapan mengambil peran dalam meredakan ketegangan internasional. Pada Maret 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bersedia menjadi mediator dalam konflik Iran. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya membantu mendinginkan situasi dan meredakan eskalasi ketegangan. Sikap tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya diplomasi dan perdamaian internasional. Dalam pertemuan pada April 2026, Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae-myung juga membahas sejumlah isu strategis. Salah satunya terkait keamanan energi. Kedua pemimpin juga sepakat memperluas kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk sektor pertahanan. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.